Assalamualaikum Sobat Muslim, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal yang berdasarkan peredaran bulan tersebut, maka Idul Fitri atau hari raya jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Cara menentukan 1 Syawal juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian umat Islam yang merayakan pada tanggal Masehi yang berbeda-beda. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari raya yang jatuh pada tanggal 1 Syawal itu? Apa saja yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kemenangan umat Islam itu? Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri. Pertama, takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, "Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu akan menjadi umat yang bersyukur." Yang kedua adalah memakai pakaian terbaik. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, memakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Kisah ini terekam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami pada 2 hari raya agar memakai pakaian terbaik yang kami temukan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Yang ketiga adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Idul Fitri. Bahkan, dalam kitab-kitab fikih yang disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada saat hari raya Idul Fitri, itu pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang. Sebelum sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa pada waktu Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keempat adalah sholat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakhiri pelaksanaan sholat Idul Fitri. Biasanya pada saat itu matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kelima adalah mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan saking asiknya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, Aisyah sampai menjengkukan atau memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu di atas bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puas. Keenam yaitu mengunjungi rumah sahabat. Tradisi silaturahim saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitupun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain, sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini. Datang ke tempat sanak saudara dengan saling mendoakan. Semoga semua keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita jadikan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, baik zahir maupun batin, agar hari fitri yang kita rayakan benar-benar penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin.